link ini ada di-share di sekolah Ibu? Sudah saya share, Pak. Ya, karena ini kepala sekolah sepertinya sudah membagikan Jaringan juga kurang bagus. Ke grup ya. iya, karena di sini Captain juga Captain Biren apa ya sangat support kegiatan kita katanya ya. Mau Pak Kacap kita laksanakan secara luring di kantornya. Cuma Iya, kalau iya. luring kan butuh ini apa ya waktu khusus ya. Jadi saya sampaikan ini malam ini untuk ini dulu, untuk daring dulu. Jika memang perlu tindak lanjut kita dampingi secara luring. Kita atur jadwal ya. Ini sebenarnya kita udah agak sedikit mepet sih tanggal 4 terakhir ya penutupan penggerak ya. Tanggal 4 terakhir, Pak. Besok ada pertemuan di Capin kepala SMA Guru yang penggerak ya. Capin ya, SMA, SMK, guru penggerak kan angkatan 78, angkatan 3 nggak ada. Iya. Mungkin sebagai penguatan juga besok tadi kan saya sama Bu Ida ada komunikasi. Oh ya, baik. Saya oke. Oke, biar sebagian pantaunya dari Facebook ya. Tapi kalau dari Facebook susah nanti ketika ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang ini boleh nanti karena di sini nanti kita akan dibantu oleh bisa kita bilang narasumber kita, walaupun di sini nantinya hanya sekedar berbagi pengalaman karena topik kita malam ini adalah coaching kliniknya, berbagi tip and trick ya supaya cepat lulus dari guru penggerak. Oke, kira-kira Pak Hendra bisa kita langsung mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita kan ngobrol santai saja di malam ini ya. Oke, Bapak Ibu langsung kita mulai seperti biasa. Kalau kalian memulai kegiatan harus ada pantunnya ya Bu Ira ya. Oke, sambal Iya, Pak. terasi campur nasi. Makan bersama dengan Pak syukur. Sebelum webinar ini kita mulai, mari kita awali dengan bersyukur. Ambil mangga, pakai galah, terbelah dua, jadi terpencar. Mari kita buka dengan bismillah. Moga webinar ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang malam ini sudah menyempatkan hadir ya pada sesi webinar ngopi daring bersama komunitas Rolit Ruang Literasi Guru Indonesia. Malam ini kita akan didampingi oleh pengajar praktik juga ada di sini sebagai guru penggerak juga ada di dalam ruang ini dan ada yang baru lulus juga dari guru penggerak juga ada ya dan ada juga narasumber dari komunitas Ruang Literasi Indonesia. Baik Bapak Ibu, di sini kita nanti akan didampingi oleh Pak Hendro Nursusilo. Beliau merupakan guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Biren, juga sebagai pengajar praktik yang pada saat ini beliau belum bertugas dan beliau sudah sangat lihai ya kalau kita bilang nanti berbagi pengalamannya bagaimana jika menghadapi LMS, berbagi trik cara membuat tugas dengan keren ya dan desainnya yang bagus itu memang sudah profesional beliau. Nanti kita akan
berbagi pengalaman dengan beliau. Selanjutnya kita juga ada Ibu Irawati. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak. Oke, tadi ada Pak Hendro ya, Bapak Ibu mungkin sudah nggak asing lagi kalau dengan Pak Hendro tadi. Sekarang Bu Ira, ya. Bu Ira ini kalau sekarang lagi bertugas sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Beliau juga alumni dari guru penggerak angkatan 3 di Kabupaten Biren. Nanti beliau akan mendampingi kita bersama bagaimana sih supaya cepat ya lulus dalam pengisian essay pada pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada seleksi awal ya Bapak Ibu ya. Dan kita nanti juga akan dibantu oleh Bu Hafizah. Nah, ini beliau merupakan guru penggerak yang baru lulus di angkatan 7. Assalamualaikum Bu Hafizah. Waalaikumsalam Pak. Oke. Nah, ini mungkin yang masih baru-baru ya, masih hangat-hangatnya. Yang nantinya akan berbagi pengalaman juga dengan Bapak Ibu tentang pendidikan yang ada di dalam guru penggerak ini. Baik, Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya sama Bu Ira dulu ini, Bu Ira. Kira-kira kenapa sih kita harus mengikuti program guru penggerak ini? Silakan Ibu Ira. Kenapa kira-kira ini kan kita udah pemerintah sangat menggaung-gaungkan pendidikan guru penggerak ya kan, instansi dinas juga selalu mensupport kita di setiap kegiatan ini. Kira-kira kenapa kita harus ikut guru penggerak? Iya, baik Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengikuti guru penggerak ya? Ini sama juga pengalaman kita dulu Pak ya di angkatan 3. Pada saat itu malah kami tidak tahu arah guru penggerak ini seperti apa, tidak tahu karena memang pas kita buka SIM PKB muncul di situ guru penggerak itu belum tahu ya lebih jauh. Kita daftar terus, kemudian sambil berjalannya waktu kita ngisi essay sudah mencari tahu ini guru penggerak ini apa sih tujuannya. Cuma kalau kita baca dari katanya guru penggerak, berarti di sini kan ada perubahan yang akan kita gerakkan. Jadi pengalaman saya sendiri selama mengikuti pendidikan, kemudian sudah selesai, kemudian pengimbasannya ke sekolah, dan saat ini saya bertugas sebagai pengajar praktik di angkatan 8. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, ilmu yang kita dapatkan, pengembangan diri kita, kemudian untuk pengembangan diri orang lain, dan terutama sekali kita ke sekolah kita, ke siswa kita Bapak Ibu. Pola-pola pendidikan, pengajaran yang mungkin selama ini kita terapkan itu ternyata setelah kita mengikuti guru penggerak bukan salah mindset yang nanti akan kita dapatkan di guru penggerak yang arahnya nanti akan membawa perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Begitu Pak Isan. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Ira ya. Di sini menurut Bu Ira tadi katanya kalau misalkan ya kenapa kita harus mengikuti guru penggerak? Karena dengan adanya program guru penggerak kita bisa melakukan pengembangan diri, mengupgrade diri yang tujuannya adalah supaya kita bisa menerapkan pada siswa kita. Menurut Pak Hendro sendiri, istimewa dari guru penggerak ini apa Pak? Apa istimewanya kira-kira menurut Pak Hendro? Baik, terdengar suara saya Pak Isan? Ya, mikrofonnya Pak Hendro. Oh ya, sudah terdengar Pak Isan? Sudah. Ya, jadi menurut saya Pak Isan itu sangat istimewa menjadi seorang guru penggerak. Kenapa saya memberikan statement demikian? Karena menjadi seorang guru penggerak itu harus memberikan ya dorongan support baik pada diri sendiri maupun orang lain ya. Tentunya semua itu tidak luput dari dukungan dari ataupun stakeholder yang ada di lingkungan kita Pak Isan. Contohnya kepala sekolah, rekan sejawat itu adalah bagian dari support tim ya yang memang harus kita jaga dan memang kita kembangkan dalam upaya transformasi pendidikan yang lebih baik tentunya
di wilayah sendiri maupun wilayah luas. Itu seperti itu Pak Ihsan menurut saya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Ini kan Bu Ira, ini saya kembali dulu ke Bu Ira nih. Ini kan di kalangan para guru menganggap bahwa mengikuti guru penggerak ini hanya bagi yang mau jadi kepala sekolah saja. Itu bagaimana Bu Ira menanggapi hal ini? Iya, ini juga gini Pak Ihsan ya. Ini mungkin karena kalau sekarang untuk menjadi kepala sekolah kan sudah ada perubahan. Kalau sebelumnya mungkin apa ya namanya? Kalau dulu ada seleksi kepala sekolah ya. Cakep dulu ya. Cakep. Ya. Kalau sekarang kan dari guru penggerak. Sebenarnya yang di guru penggerak itu kan itu mungkin istimewanya nanti. Tapi kalau sepemahaman saya, intisari dari guru penggerak itu yang diinginkan kita membawa perubahan dulu untuk di apa namanya di kelas kita dulu. Betul. Di kelas kita. Jadi sebenarnya banyak sekali ya manfaat dari guru penggerak. Mindset kalau kita dulu Pak Ihsan di angkatan 3, kita kan nggak ada arah nanti ini jadi kepala sekolah, jadi pengawas, kan nggak ada seperti itu. Jadi kalau sekarang kan karena sudah ada lulusan guru penggerak yang diangkat menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah, jadi kan anggapannya sudah ke sana. Jadi harapan saya kita bukan itu dulu yang kita targetkan, tapi pengembangan diri kita, mindset kita terhadap dunia pendidikan, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Karena perubahan itu kalau tidak kita mulai dari diri, dari kelas kita, bagaimana kita bisa mengimbaskan ke kelas yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke mindset awal atau keinginan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah itu tujuannya untuk apa. Jadi kita kembali lagi ke dasarnya. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya melihat Ibu Bu Suryani. Assalamualaikum Bu Suryani. Iya, sepertinya tadi saya melihat. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Ya, selamat bergabung Ibu. Ini Bapak Ibu guru hebat. Bu Suryani merupakan pengajar praktik, guru penggerak juga. Kemudian beliau juga ketua komunitas ya, yang sudah melalang buana seluruh Indonesia. Ini Bu Suryani, ini mohon sedikit tanggapan dari Ibu. Ini guru-guru kita takut mendaftar jadi guru penggerak, katanya repot sekali kalau kita menjadi guru penggerak. Benar nggak sih Bu? Silakan Ibu. Iya, pada dasarnya mungkin jadi guru penggerak itu mungkin nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak. Kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Iya. Selama ini kan kita enak-enak aja ya, dapat gaji, ngajar. Terus yang penting sudah menunaikan kewajiban, udah nggak ada pikiran yang lain, misalnya untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan sekolah dan mengembangkan teman-teman, tidak ada ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau ditilik setelah kita selesai melaksanakan PGP ini Bapak Ibu, ternyata berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, kita dapat ilmu, membuka wawasan kita, mindset kita berubah Bapak Ibu. Yang kedua, kita menjadi banyak relasi, banyak teman. Yang ketiga, ada bonus-bonus dari pemerintah. Iya, bonus-bonus itu dulu saya tidak pernah membayangkan, Pak. Bapak Ibu, saya tidak pernah membayangkan kalau jadi guru penggerak itu akhirnya nanti ada sebuah tiket, menjadi sebuah tiket untuk menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu nggak ada pikiran sama sekali di pikiran saya gitu, Pak. Dulu itu masuk guru penggerak itu hanya coba-coba. Ikut aja deh. Saya kan suka perubahan, suka belajar. Apa saja dipelajari. Ternyata itu ya banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kita itu tidak sendiri. Banyak teman-teman kita saling membantu, berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi kita tidak sendiri Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama. Nanti ada Pak Ihsan, ada Pak Hendro, ada Bu Ira, kita saling support, saling membantu, bertanya satu sama lain ya, sharing kita Bapak Ibu. Jadi nggak ada susah-susahnya nanti. Enteng.
Baik. Menurut Bu Suryani jadi guru penggerak ini ya selama pendidikan enteng-enteng saja Bu Suryani ya, karena nanti perjuangan yang dilalui pada saat pendidikan akan kita petik hasilnya yang sangat luar biasa ya, istimewa sekali tiket yang diberikan oleh pemerintah Ibu Suryani ya. Ya benar Pak Isan. Ini kita ada Bu Yani Ida, Bu Ida Yani mungkin ya. Ini ada ingin bertanya, Bu Ida boleh inikan dulu Bu Ida, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini saya mewakili Capdin nih. Ya, silakan. Ini Pak Isan, ini seperti dibilang sama Bu Ira tadi, kan bukan nggak ada undangan untuk Angkatan 3. Kita ada undang sama Ibu Nurlita tadi. Baik. Ada suruh undang ya, untuk besok kita jam 2 Pak ya. Mohon Pak Isan hadir untuk membimbing kawan-kawan yang masih Angkatan 8 dengan Angkatan 7 memang yang diundang. Kemudian untuk nanti kita bentuk tim supaya bisa bergerak ke sekolah-sekolah untuk memandu orang-orang ini yang mau ikut CGP. Mohon bantuannya Pak Isan yang udah senior-senior. Baik, terima kasih Bu Ida. Ternyata Bu Ida ini dari Capdin, dari Dinas Pendidikan ya Kabupaten Biren. Oke, belum menyampaikan undangan ya untuk membimbing teman-teman. Iya, baik, insya Allah jika tidak ada kegiatan. Sama-sama. Mohon dukungannya untuk SMA, SMK, mohonlah yang banyak lah kali ini. Jangan selalu kalah dengan orang kabupaten. Iya. Ini kita hari ini sudah datang para calon-calon nanti nih Bu Ida, yang malam hari ini rencana kita mau bincang-bincang tentang bagaimana sih cara pengisian EC-nya, ya apa saja yang harus disiapkan. Itu sebentar lagi akan kita masuk. Ini masih pemanasan dulu ya. Iya, Pak. Oke, ini saya lihat ada Bu Bar yang mau open mic. Silakan Bu Bar, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti nanti akan dijawab oleh para narasumber kita malam ini. Silakan Bu Bar. Baik Pak Isan, terima kasih. Saya juga ingin memberikan sedikit gambaran ya, kenapa kita harus ikut CGP. Kalau dilihat di sini usia yang paling tua itu saya kayaknya ya. Tapi karena itu tadi kita ingin ada perubahan di lingkungan guru kita, makanya setiap kegiatan yang ada itu harus kita cari. Jangan kita menunggu adanya prosesi dari pemerintah. Karena apa? Kemajuan seorang guru itu tidak mengenal usia, bahkan seorang guru itu harus termotivasi sebelum siswa kita yang motivasi. Karena apa? Ketika kita ingin siswa kita itu berhasil, maka mulailah dari diri kita seorang guru untuk menjadi yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Karena apa? Anak didik kita itu menunggu kita. Ketika kita rendah, ketika kita tidak mau adanya perubahan, maka anak-anak kita juga akan terbengkalai. Tapi ketika seorang guru itu dilihat oleh siswa, kita ada perubahan, maka anak-anak didik kita bakal berpikir, guru saya itu hebat, maka saya juga akan jadi hebat seperti guru saya. Ketika kita diam, apalagi nanti kita itu seorang guru mengajar di daerah terpencil. Jadi ketika kita ikut siswa kita yang diam, yang dia tidak tahu apa-apa, jangan menyalahkan siswa kita. Karena apa? Kita belum berbuat apa-apa untuk anak didik kita. Jadi mulailah dari perubahan, ikut semua kegiatan yang ada, bahkan kalau saya ini sudah tua, semua pelatihan-pelatihan saya ikut, bahkan saya bayar. Kenapa? Saya takut duluan siswa saya yang maju ketimbang saya. Itu yang menjadi ketakutan saya. Karena apa? Anak didik kita itu terlalu jenius sekarang. Dengan adanya IT yang lebih, kita itu akan tertinggal selalu. Jangan sampai kita dicap anak didik kita adalah guru yang hanya mengajar sekedar mengajar. Tapi coba menjadi seorang guru yang menjadi motivator bagi anak-anak didik kita yang mereka nanti akan menjadi calon-calon pemimpin yang hebat. Mungkin demikian Pak Isan. Baik, luar biasa sekali ya motivasi dari Bu Bariyati ya. Berarti kita dalam belajar tidak tidak mengenal usia Bapak Ibu, bukan berarti yang sudah umurnya, saya ini masa kerja saya 15 tahun lagi, nggak mau lagi, biar yang muda-muda saja. Ya untuk melakukan perubahan tidak mengenal usia ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita malam ini seperti tema kita ngobrol santai saja.
berkaitan dengan pengisian ataupun tip dan trik supaya cepat lulus ya dari seleksi guru penggerak. Ini saya minta ke Bu Ira dulu deh gitu ya. Bu Ira, langkah apa saja sih yang harus ditempuh oleh para calon-calon guru penggerak ini dalam mulai dari pendaftarannya? Iya, baik Pak Isan. Jadi di pendaftaran nanti yang terutama sekali kita kan harus ada izin dari atasan. Iya. Iya. Jadi kalau untuk sekarang Bapak Ibu guru penggerak itu kan bukan hal baru. Artinya kepala sekolah kan sudah tahu ya programnya seperti apa, pendidikannya bagaimana, kemudian dukungan yang diperlukan itu seperti apa. Jadi kalau untuk komunikasi dengan kepala sekolah sekarang kan sudah mudah, apalagi ada arahan dari dinas, guru-guru di kabupaten kita khususnya itu bisa mengambil bagian di CGP Angkatan 10. Kemudian nanti ada essay Bapak Ibu, ada essay. Jadi di essay itu terutama sekali yang perlu kita isi itu adalah apa yang kita jalani nih Pak Isan ya. Apa yang kita jalani, pengalaman-pengalaman kita selama menjadi guru, termasuk juga nanti ada ditanya pengabdian kita di masyarakat, juga ada hubungannya. Jadi soal-soal essay itu mungkin nanti akan di-share oleh Pak Hendro. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Isan ya. Iya, betul. Ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau yang pertama sekali dukungan dari kepala sekolah, kemudian kita juga dalam pendidikan guru penggerak terkadang pandangan dari kawan-kawan, aduh nih guru penggerak kayaknya ribet, susah ini itu ya Pak Isan ya. Jadi mindset kita dulu seperti kata Bu Suryani tadi, setelah dijalani ternyata tidak sulit amat lah. Tidak sulit sekali karena nanti Bapak Ibu kita punya relasi baru, punya kawan baru. Seperti saya dulu dengan Pak Isan, nama kenal ya, tahu nama aja tapi orangnya tidak tahu. Pak Hendro juga. Jadi di sini kita nggak terbatas untuk SMA aja. Di guru penggerak nanti banyak sekali Bapak Ibu, ada yang dari PAUD, ada yang dari TK, SD. Jadi di situ kita berkolaborasi. Jadi intinya kalau untuk persiapan Bapak Ibu untuk guru penggerak nanti untuk syarat-syarat yang harus kita unggah nanti di PKB di situ ada. Cuman yang teringat saya itu yang izin kepala sekolah ya Bapak ya, itu memang sudah harus ada. Kemudian ada daftar pertanyaan juga nanti yang perlu diisi dari kepala sekolah. Untuk persiapan yang lain saya rasa Bapak Ibu termasuk nanti ini kita bincang santai ya Pak Isan ya, berbagi pengalaman. Betul. Mungkin nanti dengan ada pertanyaan kita bisa menggali kembali, termasuk di wawancara nanti Pak Isan. Wawancara itu kan jawaban di essay kita nyambung ke wawancara, makanya di essay itu, ini pengalaman Bapak Ibu, di essay itu apa yang kita alami, apa yang pernah kita jalani itu nanti yang kita tuangkan. Karena nanti ketika diwawancara pun kita bisa menjawab. Contoh waktu saya wawancara ada ditanya pengembangan diri apa saja yang pernah Ibu ikuti. Di situ sudah saya sebutkan ini. Kemudian ditanya lagi imbas ke sekolah Ibu seperti apa. Jadi kalau kita sekedar menjawab tapi tidak menerapkan atau memang hanya karangan ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak bisa kita jawab. Terbatal atau bagaimana nanti imbasnya kan dari asesor kan sudah tahu seperti apa. Jadi kesiapannya yang pertama pengalaman Bapak Ibu. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita jalani, pengembangan diri kita, kemudian pengembangan diri apa yang sudah kita terapkan atau yang sudah kita ajak kawan-kawan yang lain. Begitu Pak Isan. Oke, terima kasih banyak Bu Ira. Jadi Bapak Ibu guru hebat. Langkah pertama sebenarnya yang kita butuhkan adalah dukungan. Itu karena ada diminta bukti fisik ya, ada fakta integritasnya ya Bu Ira ya. Itu pada tahap awal pendaftaran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terundang di SIM PKB-nya bisa melihat nantinya pertama sekali Bapak Ibu mendaftar nanti akan diminta Bapak Ibu melengkapi administrasinya yang di dalamnya salah satu seperti yang disampaikan oleh Bu Ira tadi
adalah dukungan dari kepala sekolahnya dengan melampirkan surat izin dari kepala sekolah. Oke, baik, ini saya ke Pak Endro dulu, Pak Endro. Nah, Pak Endro, ini kemarin kan ada teman-teman yang mau mendaftar. Bagaimana Pak Endro? Oke, cek suara Pak Endro. Oke, nah ini Pak Endro, kemarin kan teman-teman yang ada guru-guru itu sempat menghubungi, mereka biasanya kendala karena mereka susah mengetik ataupun susah dalam merangkai kata-kata. Pengalaman Pak Hendro sendiri, coba dari Pak Hendro sendiri bisa nggak berbagi pengalaman mengatasi ya kekurangan guru kita dalam merangkai kata-kata? Bagaimana kira-kira triknya Pak Hendro? Iya. 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 Betul, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendro atas tipsnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mempunyai suatu kekurangan dalam mengurai kata-kata, biasanya kita ada kelebihan dalam bentuk vokal kita, itu sudah bisa kita padu ya antara IT dengan apa ya kemampuan yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu sudah dibantu oleh teknologi. Ya, seperti Pak Hendro sampaikan tadi, kalau misalkan Bapak Ibu mengisi via handphone, itu memang bisa langsung ketik di tombol mikrofonnya, nanti akan suara Bapak Ibu akan terketik langsung ya di apa ya di pendaftarannya, ataupun boleh juga menggunakan PC seperti arahan Pak Hendro tadi, bisa mengambil di Google Doc-nya. Jadi bisa kopikan dulu pertanyaan, Bapak Ibu lihat, baru Ibu jawab menggunakan bahasa. Tapi terutama harus pengalaman yang real ya Pak Hendro tadi ya, bukan pengalaman bayangan ya. Baik, ini saya kembali ke Bu Suryani. Ini Bu, kira-kira pengalaman seperti apa sih yang kira-kira yang bisa kita tuangkan? Karena di sini kan ditanyakan pertama apa sih motivasi Anda mengikuti guru penggerak, kemudian pengalaman apa saja yang sudah diberikan. Kira-kira menurut Ibu Suryani pengalaman seperti apa saja yang harus dituangkan di dalam ESI ini, Bu? Iya, Pak Ihsan, saya setuju dengan Pak Hendro dengan Ibu Ira, bahwasanya apa yang kita tulis itu harus sesuai dengan pengalaman yang kita lakukan. Karena apa? Nanti esai itu Bapak Ibu nanti akan dikonfirmasi itu pas saat wawancara Bapak Ibu. Jadi agar Bapak Ibu tidak lupa apa yang Bapak Ibu tulis di esai, mungkin bisa ada triknya Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis dulu di Word itu pertanyaan itu dan dijawab di Word Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu copy ke LMS, ke SIM PKB Bapak Ibu. Jadi nanti seandainya apabila ada kendala pas Ibu mengisi esai di SIM PKB, misal ngelag
atau mati lampu, atau kembali ke pengaturan awal, keluar dengan sendirinya, biasa kan gitu. Jadi nanti data yang Ibu isi di esai itu kadang-kadang hilang. Jadi untuk mengantisipasi hal itu Bapak Ibu tulis di Word, kemudian copy. Jadi nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya cadangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk soal esai itu sebenarnya sepertinya tidak mudah, tidak susah. Ditanya itu apa motivasi Bapak Ibu mengikuti seleksi guru penggerak, apa rencana program Bapak Ibu, apa pemberdayaan apa yang atau gerakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, kemudian kekurangan dan kelebihan diri Bapak Ibu dalam berinteraksi misal, kemudian siapa orang-orang yang mendukung Bapak Ibu di sekolah gitu ya, dan banyak lagi Bapak Ibu. Mungkin itu yang harus Bapak Ibu tidak boleh mengarang bebas ya Bapak Ibu. Itu harus sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Nggak boleh mengarang bebas. Karena itu nanti dikonfrontir di pas wawancara Bapak Ibu. Berarti nanti pada saat wawancara Bu Suryani, pertanyaan yang kita isi di esai itu lagi yang dikonfirmasi ulang Ibu ya? Benar sekali. Ya? Iya. Ya. Jadi ini, jangan Bu, sampai salah. Iya, Bu Ira, di sini kan salah satu pertanyaan yang ada di dalam esai tadi, itu kan ada ditanyakan inovasi apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini merupakan salah satu hambatan juga Bu Ira bagi guru-guru kita ternyata memahami, oh saya belum ada inovasi ini di dalam saya mengajar, bagaimana saya isi, kira-kira bagaimana mengatasi hal itu. Karena ada pertanyaan apa sih yang Bapak Ibu lakukan, gitu Bu Ira. Baik Pak Isan. Jadi terkadang di esai mungkin kita share screen aja pertanyaan esainya, boleh Pak Isan? Boleh Bu Ira. Ya, saya share dulu, izin. Belum terbuka ya yang tadi. Sambil saya download dulu Bapak Ibu, atau nanti Pak Hendro bisa dibantu share untuk pertanyaan-pertanyaan esai. Jadi ada pertanyaan inovasi yang sudah kita terapkan Bapak Ibu ya. Makanya di sini di pendidikan guru penggerak itu kan ada diminta masa kerja kita Bapak Ibu ya. Ada misalnya pengalaman, ada dari guru di sekolah Pak Isan ya. Itu salah satu guru berprestasi kalau menurut saya, dan beliau sangat aktif, Ibu Putri Maulina Pak Isan ya, karena beliau masa kerjanya itu di bawah 5 tahun belum berkesempatan mendaftar guru penggerak. Makanya Bapak Ibu ini yang pengalaman mengajarnya itu masa kerjanya itu sudah 10 tahun. Ini kan tentunya inovasinya itu ada Pak Isan ya. Selama kita mengajar itu kan ada inovasinya. Cuma terkadang kita tidak menulis secara runtun ya Pak Isan ya. Misalnya Bapak Ibu, salah satu inovasi dalam pembelajaran ketika misalnya kimia nih materi saya Pak Isan ya, terkadang kita kan refleks itu, misalnya melihat hari ini siswanya seperti ini, kemudian kan kita akan berinovasi. Misalnya kalau saya itu di kimia itu yang sering saya terapkan itu pembelajaran tutor sebaya, itu kan salah satu inovasi kita juga dalam proses pembelajaran itu di Lokakarya ya, Panen Karya Pak Isan. Kalau di sekolah saya kan nggak ada lab kimia Pak Isan ya. Kemudian modal molekul itu saya buat. Jadi kan terinovasi sendiri Bapak Ibu. Jadi kita mengingat kembali Bapak Ibu, perjalanan kita selama menjadi guru kan sudah lama ya, sudah lama. Tentunya kan tidak mungkin tidak ada inovasi Pak Isan ya. Ada, cuman mungkin kita tidak secara detail kita tulis, mungkin seperti di RPP itu ada, insya Allah ada Bapak Ibu. Kita mengingat kembali, makanya ketika mengisi esai kita juga butuh waktu Bu ya. Bapak Ibu jangan hari terakhir esainya diselesaikan. Jadi kita ambil waktu, ini kan sampai tanggal 4 Juli ya Pak Isan ya.
4 Agustus, Bu Ira. 4, iya, mohon maaf Bapak Ibu, 4 Agustus. Jadi jangan terburu-buru mengisi esai Bapak Ibu. Kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani. Jadi, tidak mesti harus 1 hari itu harus siap. Jadi trik saya dulu itu, saya ngisinya itu nggak langsung 1 hari selesai. Tapi saya baca, ya, Bu Ira, ya? Iya, saya pahami karena nanti seperti Bu Suryani bilang tadi ya, kita jangan asal mengarang ya. Karena malah Bapak Ibu ini ada juga ya curhat dari kawan-kawan yang nggak lulus nih di angkatan 8 kan. Ternyata beliau masnya kan ada membaca di internet. Yeah. Ada membaca di internet. Sebenarnya beliau ini pernah mengalami karena mungkin seperti Pak Isan bilang tadi cara mengarang bahasanya susah ya. Padahal sekarang kan udah bisa menggunakan tool. Jadi pas dibaca, oh ini sama seperti saya, di copy paste lah semua. Itu Bapak Ibu bisa terdeteksi oleh sistem. Baik, jadi seperti itu. Padahal beliau ada menjalani seperti yang di itu kan. Tapi ternyata karena memang bahasanya bahasa copy susah paste, mengarang, akhirnya copy paste Ibu Ira ya. Padahal beliau kesiswaan nih Pak Isan. Jadi kan sangat disayangkan Bapak Ibu. Pengalamannya cukup, pengabdiannya juga cukup, pengembangan pembelajarannya juga cukup. Karena ini saya kenal orangnya, tapi sayang Bapak Ibu. Beliau bukan mengarang sih, tapi bahasa yang digunakan ini. Bahasa orang ya. Bahasa orang. Betul. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita dapat tips ini. Oke, kita dapat tips ini Bapak Ibu dari Bu Ira. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita jangan ada plagiarisme di situ ya. Nggak boleh plagiat. Dan tidak boleh copy paste. Seril mungkin dengan bahasa kita Bu Ira ya. Walaupun pengalaman sama kita dengan orang lain yang dituangkan di internet, kita kan banyak sumber, apalagi sekarang sudah angkatan 10. Masih banyak yang mau berbagi pengalaman. Kita walaupun pengalaman kita sama, jangan di copy paste Bu Ira ya. Ya. Oke, itu trik yang pertama. Silakan lanjut Bu Ira. Iya, Pak Isan. Untuk triknya Pak Isan ya. Kemudian selain inovasi kan nanti ada pengalaman juga dalam pengembangan orang lain ya. Kemudian ada pengembangan diri. Kita cross check kembali Bapak Ibu sertifikat kita yang lama. Ketika menjawab itu terkadang kita udah lupa Pak ya. Misalnya kita pernah ikut pelatihan 5 tahun yang lalu kan sudah lupa. Pengalamannya seperti apa, kemudian pengimbasannya ke sekolah seperti apa. Makanya kita kalau trik saya Bapak Ibu, saya seperti Bu Suryani bilang, saya tulis dulu ke Word pertanyaannya. Bapak Ibu, saya tulis dulu ke Word, kemudian saya buka kembali fil lama saya ya Bapak Ibu, saya buka kembali sertifikatnya, karena ketika kita lihat sertifikat nanti ini pengimbasannya ke sekolah apa yang sudah pernah saya terapkan. Jadi kita memori, kita mengingat kembali ya ke belakang Bapak Ibu, karena pengalaman ya, kalau pengalaman itu tentunya yang sudah kita alami. Begitu Pak Isan. Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Itu tips yang luar biasa. Kita tadi sudah dapat tips 2 di sini yang saya tangkap. Yang pertama, menurut Bu Suryani itu harus diarsipkan Bapak Ibu. Yang apa yang diisi di esai kalau bisa diarsipkan, disimpan, nanti begitu menjelang wawancara itu dibuka kembali. Jangan sampai nanti apa yang diisi di esai dengan diwawancara berbeda. Itu akan jadi suatu pertanyaan bagi apa namanya itu di asesor atau tim apa namanya itu Bu Ira yang asesor ya akan jadi catatan khusus. Bagaimana? Pak Kacapdin sudah bergabung ini dengan kita. Wah, ada Pak Kacap. Selamat datang Pak Kacap di kegiatan komunitas Rulit kami. Pak Yusmadi juga ada Pak bergabung Yusmadi dengan juga kita. ada ya? Nggak kelihatan. Selamat datang Pak. Ini kita minta ini dulu kata-kata motivasi ini dari Pak Kacap kita. Pak, ini tolong Bapak motivasi guru-guru kita ini yang ada di sini. Kebetulan juga kita ada live streaming di sini, nanti bisa ditonton oleh guru-guru yang ada di seluruh Aceh, khususnya Biren. Mohon berikan motivasinya Bapak terhadap guru-guru kita ini. Ya, silakan Bapak. Masih tertutup mic-nya Bapak.
Pak Yusmadi dulu, saya belum mood ini. Oke, Pak Yusmadi masih di sini, masih tadi saya kebetulan ini buka 2 layar, Bapak Ibu nggak kelihatan siapa yang masuk. Pak Yusmadi masih ada di ruangan ini, Bapak? Iya masih ada, bisa dicek Pak Hendro, masih adakah Pak Yusmadinya? Masih ada. Oke, ini Pak Yusmadi, selamat datang Bapak di forum kami. Ini kami minta ini kata-kata petuahnya ini untuk guru-guru kita agar tetap semangat mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, Bapak. Oke, mungkin ya kayaknya Pak Yusmadi lagi di tempat keramaian mungkin ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa untuk open mic-nya. Oh, mic-nya bermasalah. Oke, ini dari Pak Kacap ini, kami minta ini. Karena saya kalau melihat Pak Kacap kita ini merupakan motivator saya juga. Beliau yang selalu terjun ke sekolah-sekolah untuk memberi motivasi untuk guru-guru luar biasa. Saya baru jumpa nih Pak Hamid ini yang menjadi apa ya, motivator saya juga untuk melakukan perubahan. Mohon Pak beri petuahnya untuk kami di sini Pak. Silakan Bapak. Sebentar ya, saya cari posisi dulu nih, masih gelap. Ya, cari tempat yang aman dulu Bapak ya. Ada tamu. Ini obrolan santai saja sih Pak, ini kegiatan malam ini kita. Oke, saya udah di atas ini. Apa mau disampaikannya, saya tidak masuk dari awal. Ini temanya apa dulu nih? Ini kita ngopi aja Pak, kita ngobrol seputaran pendidikan, khususnya tentang apa ya, pendaftaran calon guru penggerak. Mungkin bisa Bapak berikan petua-petua semangat untuk guru-guru kita agar tetap bisa ikut seleksi ini Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya baru mendapat WA dari Ibu Ida, minta saya masuk, sehingga saya baru masuk. Namun saya masih meraba-raba apa sih yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Namun saya coba meraba-raba saja ini menyampaikan. Yang pertama, kita sudah melihat gerak-gerik dari teman-teman. Kalau di BIRIN ada angkatan 3, ada angkatan 7, dan ini sudah berlangsung angkatan 8. Saya masih ngongosan nih naik ke atas. Oh, ya, alhamdulillah ini sudah ke angkatan 10 ya ini? Iya, angkatan 10 Pak. Oke. Teman-teman yang mau bergabung di angkatan 10, ini adalah kesempatan yang baik. Kita melihat teman-teman dari angkatan yang sudah kita sebutkan tadi, angkatan 3, angkatan 7, dan angkatan 8, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Perubahan yang pertama adalah perubahan mindset dari guru itu sendiri yang sudah menjadi guru penggerak. Mereka sudah ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Perubahan sikap, perubahan mental, perubahan pembelajaran, perubahan bagaimana menata kelas. Kita sudah melihat itu. Nah, jadi banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi motivasi-motivasi dari teman-teman yang sudah ikut CGP itu luar biasa. Jadi kita berharap, malah tadi kita rapat dengan kepala sekolah, kita sudah minta kepala sekolah SMA, SMK, dan LB tadi, tolong diberi kesempatan dan didorong juga dimotivasi teman-teman yang belum bergabung di guru penggerak, mohon dimotivasi teman-teman itu untuk bergabung di guru penggerak. Alhamdulillah sambutan dari kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB BIRIN mendapat sambutan yang baik.
Mudah-mudahan di angkatan 10 ini Biren juga mendapat kuota yang banyak Amin. untuk guru penggerak. Jadi harapan kita sama dengan harapan kepada teman-teman yang sudah hari ini sudah memiliki sertifikat. Jadi di angkatan 3 dan angkatan 7. Dan harapan itu juga kemarin kita sampaikan di Loka Karya kedua angkatan 8 juga harapan yang sama. Jadi dengan banyaknya guru penggerak di Biren, kita memastikan mutu pendidikan Biren itu akan terus bergerak lebih bagus. Karena mutu pendidikan itu akan bagus bila motivasi dari teman-teman guru itu termotivasi orang lain. Kemudian pembelajaran itu adalah pembelajaran yang modern. Pembelajaran yang modern hari ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru, adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini pola baru, walaupun hal ini sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh teman-teman guru. Harapan baru inilah yang diinginkan di setiap kelas, di setiap sekolah, hadir guru-guru yang bisa memotivasi anak-anak kita. Tentunya dengan adanya guru penggerak, mereka sudah memiliki ilmu bagaimana memotivasi anak-anak, bagaimana membuat pembelajaran menarik, bagaimana membuat anak-anak itu happy di kelas, dan dengan membuat alat-alat pembelajaran yang modern sehingga anak-anak itu tertarik untuk belajar. Yang paling penting anak-anak itu dibuat happy di kelas. Happy di kelas itu hadir karena gurunya happy. Tidak akan mungkin guru tidak happy, anak-anak itu happy, tidak mungkin. Betul, Pak. Jadi guru itu dulu harus happy. Kita melihat guru-guru penggerak itu semuanya happy. Semuanya bahagia, semuanya senang. Harapan itu nanti di angkatan 10 ini guru-guru kita juga akan lebih hebat, terus berinovasi, terus memberi inovasi pada dirinya dulu, baru memberi motivasi kepada teman-teman yang ada di sekelilingnya. Sehingga teman-teman yang belum bergabung di guru penggerak, ada gerakan dia ingin bergabung. Apa sih guru penggerak? Bagaimana sih guru penggerak? Apa sih yang dilakukan oleh guru penggerak? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh teman-teman yang sudah bergabung di guru penggerak. Sehingga sekolah kita akan bagus. Mutu pendidikan dari TK sampai SMA itu akan bagus. Saya pikir ini teman-teman yang perlu dan yang bisa kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini, karena saya tidak fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ini atas apa yang petua-petuanya. Ya seperti disampaikan oleh Pak Kacap kita tadi, guru ini harus tergerak, bergerak dan menggerakkan ya Bapak Ibu demi melahirkan peserta didik yang siap menghadapi kemajuan zaman ya. Kita harus happy dan peserta didik juga insya Allah akan happy. Itu kunci dari Bapak Kacap kita. Terima kasih banyak Bapak. Oke, ini Pak, kami tetap lanjut ini ngobrol-ngobrol santainya bareng teman-teman kita yang sudah lulusan guru penggerak, udah jadi lulusan pengajar praktik, malah sudah jadi narasumber nasional ini Pak, seperti Ibu Suryani Tajuddin ini apa ya? Ketua komunitas kami yang dari mana Ibu? Lupa saya Ibu. Sulawesi Tengah Pak. Sulawesi Tengah Bapak. Ini kami dalam satu komunitas berada beda provinsi Bapak. Oke. Oh ya, izin sedikit lagi. Besok kami jam 2 mengumpulkan semua guru yang sudah lulus dan yang sedang di CGP. Angkatan 3, Angkatan 7, Angkatan 8 kami kumpulkan besok ingin menyamakan persepsi dan kita hadirkan kepala sekolah yang di sekolah itu ada guru penggerak. Agar persepsi itu sama dalam memajukan pendidikan, tidak masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kepala sekolah berpikir sendiri, guru penggerak berpikir sendiri, ini tidak akan dapat. Jadi untuk Capdin Biren, SMA, SMK, dan LB besok kami kumpulkan di Aula Capdin jam 2 siang. Kita ingin menyamakan persepsi itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih dukungannya luar biasa, ya. Makanya saya bilang ini apa ya, Pak Kacap yang sebagai motivator kami inilah dia yang sangat peduli dengan perubahan pendidikan di Kabupaten Biren. Oke, kembali ke Ibu Suryani. Ini Ibu. Dulu, ya silakan Pak Indra. Oke.
Assalamualaikum Pak Yusmadi. Masih bermasalah sepertinya. Nggak apa-apa Pak Hendro, nanti seiring ini kan kita ngobrol santai saja. Nanti di mana beliau bisa masuk, tetap kita ini kan nanti Pak Hendro. Ini kembali ke pengisian essay. Izin saya hidupkan audio saja ya. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak sudah mau bergabung. Itu suatu penghargaan luar biasa kepada kami Pak. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan ya? Oke, ini ada ke pertanyaan? Ini belum. Oh, di live streaming ini ya. Saya nggak bisa akses dua-dua. Pak Hendro, bisa tolong dibantu baca. Pak Hendro nanti mungkin bisa dibantu jawab sama Bu Ira atau Bu Suryani. Oke, ini pengalaman ini kita minta pengalaman dari Ibu Suryani dulu. Oke, Pak Isan, berdasarkan pengalaman saya nih. Yang penting berdasarkan pengalaman saya nih Pak Isan, sepertinya tidak ditanya begitu, tidak ada ditanya begitu. Kita hanya ditanya ini Pak Isan. Apa semua? Ya, pada saat tes wawancara biasanya kita ditanya itu apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Apa saja tugas Anda saat di sekolah itu? Kemudian apa kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Kemudian apa yang mendorong Anda sehingga ingin menjadi guru? Kemudian apa ditanya visi dan misi Bapak Ibu nanti setelah lolos menjadi guru penggerak itu apa? Jadi tidak ditanya secara detail sepertinya waktu saya ya Pak Isan. Tidak ditanya secara detail kapan, di mana, tanggal berapa mengikuti pelatihan. Tapi itu Bapak Ibu kita harus real. Biasanya kalau kita mengikuti pelatihan itu harus diingat ya Bapak Ibu. Jadi jangan ngarang. Biasanya pelatihan itu kan nggak mesti harus dapat sertifikat ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita masukkan saja yang walaupun tidak dapat sertifikat, tidak apa-apa. Tapi kita real itu bahwa itu kita lakukan Bapak Ibu, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak ditanya secara detail sampai tanggalnya, bulan berapa, tahun berapa. Itu dulu saya tidak, karena pertanyaan wawancara itu mengalir. Dia nanti akan menggali pengalaman-pengalaman kita, menggali seberapa dalam kita, menggali pokoknya semua menggali tentang kita, itu ya. Apa-apa yang sudah kita lakukan di sekolah, ide-ide apa yang sudah kita lakukan di sekolah, kemudian apa yang sudah Anda lakukan, kemudian apakah Anda sudah pernah membuat program atau kegiatan dengan target tertentu, apakah targetnya tercapai, apakah melebihi target, dan apabila tidak memenuhi target, apa yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana cara mengatasinya, itu ya Bapak Ibu. Mungkin akan mengarah ke situ, akan mengarah ke ide-ide Bapak Ibu, akan mengarah ke program-program Bapak Ibu, itu yang akan ditanyakan. Oke, berarti biasanya nanti di wawancara itu mengalir saja begitu Ibu ya? Mengalir saja Bapak Ibu, jadi nggak usah takut, nggak usah grogi, nggak usah grogi, mengalir saja, gitu Pak Isan. Karena memang nanti di sana nggak akan diulik ini tahun berapa sih pelatihannya, nggak akan seperti itu ya. Karena memang para asesor nanti akan melihat jawaban kita ini benar atau ngarang gitu ya. Biasanya mereka tahu ini jawaban kita mengarang, tahu jawaban ini yang serius, sehingga nanti dari jawaban kita akan akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan lain begitu Bu Suryani ya. Iya. Nanti akan ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, mungkin mengenai potensi atau kelebihan yang Bapak Ibu miliki, atau apakah sudah bagaimana cara Anda mengembangkan diri, mungkin itu akan muncul di pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Bu Suryani. Ini sebelum kita jawab, ya, jadi sebelum kita jawab pertanyaan di kolom chat dari Pak Sapar, kita ini ada yang raise hand. Silakan Ibu Zakia.
Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya warahmatullahi izin nggak wabarakatuh. buka video ya Bapak Ibu semuanya. Ini jadi yang menjadi pertanyaan saya, di sini saya lihat kan ada dijelaskan tentang wawancara-wawancara itu ya. Sebenarnya tahapan-tahapan seleksi yang akan dilalui oleh si calon pendaftar ini apa saja Bapak Ibu setelah melaksanakan semua yang ada di dalam ini, di dalam pendaftaran ini kan sudah bahan-bahannya, bahan apa itu KTP, segala macam Administrasinya pesan ya? itu. Kemudian seleksi apa lagi yang harus dilalui tahapannya? Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Zakia. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini mungkin kita minta pengalaman yang baru-baru saja. Ini kayak ada Bu Afiza ini. Karena ya antara angkatan 1 sampai angkatan 4 dan angkatan 5 ke angkatan sekarang regulasinya agak sedikit berbeda ya. Mungkin ini kita minta pengalaman dulu dari yang masih baru jadi guru penggerak. Masih adakah di sini Bu Afiza? Oke, adakah di sini? Ada tanya? Oke, bisa di open mic Bu Hafiza? Halo Bu Hafiza? Atau sambil menunggu Bu Hafiza siap open mic-nya, ini Bu Ira, kira-kira tahapan apa saja yang dilalui? Tadi kan ada, kita kayak melenceng-lenceng nih. Pertama ada seleksi, ada dukungan, ya ada membahas essay, ada membahas wawancara. Sebenarnya tahapannya seperti apa sih dalam seleksi guru penggerak ini, Bu Ira? Ya, baik Pak, sesuai tema kita karena kita ngopi santai ya. Jadi kita apa namanya mengikuti alur aja ya. Betul. Jadi kalau misalnya mengisi materi kan kita runtut. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Zakia, kita pertama dulu pada saat mendaftar ada mengunggah dokumen penting ya Bapak Ibu, termasuk ijazah, kemudian ada KTP, kemudian ada surat apa namanya rekomendasi, kemudian ada surat satu lagi yang dari kita apa namanya bersedia ya Integritas Bapak Ibu. Setelah nanti tahapan dokumen penting kita itu kan ya ada per tahap ya. Nanti ketika tahap satunya lulus, di tahap selanjutnya itu kita essay di tahap awal juga Pak Isan ya. Untuk essay. Untuk essay pengisian essay sekalian dengan tahap 1 Bapak Ibu. Yang berbeda dengan angkatan kita dulu Pak Isan, kalau dulu kita setelah tahap 1 baru unggah RPP. Ya, betul. Kalau untuk tahap sekarang itu kita harus unggah RPP dulu. Ini sekalian saya jawab terus punya Pak Safar. Karena pertanyaannya dengan RPP ya. Setelah di dokumen penting itu termasuk RPP-nya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya apakah durasinya 10 menit atau waktu sebenarnya. Jadi dalam merancang RPP itu kita kan dari awal sampai penutup Pak Isan. Ya, itu pengalaman saya. Waktu durasinya kita dalam nanti untuk apa namanya simulasi mengajar kan 20 menit. 5 menit persiapan, 10 menit mengajar, kemudian 5 menit lagi nanti ada pertanyaan dari asesor. Selama 10 menit itu, kalau misalnya RPP-nya itu materinya terlalu banyak, terkejar nggak dalam 10 menit? Iya. Itu kan enggak. Jadi trik kita itu salah satu trik pengalaman saya. Dalam 10 menit itu kan kita bisa pilih materi ya Pak Isan ya. Apalagi kalau kimia itu kan banyak hitungan. Mirip dengan fisika, dengan matematika juga. Jadi waktu itu saya pilihnya kira-kira ini yang nggak hitungan. Yang materinya itu dalam 10 menit itu saya bisa dari pembukaan, kemudian saya mengajar. Di mengajar itu juga kita seolah-olah mengajarnya memang bukan daring Bapak Ibu, kita luring nih. Walaupun kita sendiri di depan, tapi kita apa namanya situasinya itu seolah-olah kita berhadapan langsung dengan murid. Jadi itu salah satu cara kita nanti. 10 menit kira-kira ini RPP durasinya 10 menit apa ini yang bisa kita paparkan ya. Jangan juga nanti materinya terlalu banyak sekali, ternyata pas saat simulasi mengajar ada materi yang terlewatkan atau kita kelamaan di inti pembelajaran nanti penutupnya nggak ada. Artinya kan tidak artinya pembelajaran kita tidak dari awal sampai akhir.
Kemudian setelah itu nanti ada tahapan esai Bu Zakia. Ya, sudah kita isi kan udah selesai tahap 1 nih. Setelah tahap 1 nanti ada pengumuman, baru nanti kita ada simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar dengan wawancara itu waktunya berbeda. Tidak sekaligus di hari yang sama. Nanti ada pemberitahuan juga, ada tim juga yang akan menghubungi kita. Misalnya kita tanggal berapa simulasi mengajar, juga ada pemberitahuan. Jika dalam keadaan tertentu di hari yang sudah dijadwalkan kita ada kendala, itu bisa kita minta jadwal ulang Bapak Ibu. Jadi jangan, maksudnya gini, ada keringanan-keringanan juga di guru penggerak. Bukan berarti nanti ini tanggal sekian harus simulasi mengajar. Bisa Bapak Ibu kita geser, tapi dengan catatan alasan kita itu bisa diterima Bapak Ibu. Begitu juga Berarti dengan fleksibel juga Ibu Ira ya. Fleksibel juga Bapak Ibu. Demikian penjelasannya Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Ira. Jadi Bu Zakia, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Ira, kita untuk tahap awal ini pertama unggah dokumen penting dulu, baru dilanjutkan dengan pengisian esai. Nanti setelah itu sudah berhenti sampai di situ dulu. Kalau sudah selesai, kita menunggu seleksi dulu. Ketika memang sudah diseleksi, kita dinyatakan lulus, baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya, ke tahap tes mengajar dan wawancara. Nah, kalau di tahap awal ini dokumen penting dan esai satu paket, nanti di tahap kedua mengajar dan wawancara itu satu paket. Yang berkaitan tadi dengan RPP, benar itu memang harus durasi yang 10 menit seperti yang diharapkan. Jadi 10 menit itu sintak-sintak yang ada di dalam RPP itu Bapak Ibu harus muncul, ya. Seperti itu Bu Ira tadi ya. Iya Pak Ihsan. Kemudian di RPP itu bukan hanya RPP-nya aja, itu lengkap Pak Ihsan. Mulai dari bahan ajar, kemudian kan kita ada membagi LKS. Jadi Bapak Ibu di RPP itu jangan modal ceramah nanti Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan modal-modal pembelajaran karena di sini yang diharapkan kan siswanya aktif ya. Jadi bukan hanya 10 menit itu kita seolah interaksinya kita sendiri yang mengajar, tapi kita seolah-olah berinteraksi dengan murid. Misalnya kan kita absen dulu Pak Ihsan ya, jangan kita lewati itu. Kita absen barang 2 orang, Ani ada hadir, oh ada, seperti itulah Pak Ihsan. Jadi kita simulasikan. Ya walaupun ini kita kayak main drama ya di depan kamera ya Bu Suryani ya. Ya, tapi kita harus tetap memperagakan seperti yang di lapangan ya. Dulu bagaimana pengalaman Bu Suryani pada saat Ibu dites mengajarnya Bu? Kalau dulu saya itu mengajar sama seperti yang Bu Ira katakan, saya itu sesuai dengan RPP. Jadi ada pendahuluan, inti, penutup, jadi lengkap. Harus ada pura-pura mengabsen, pura-pura mereview kembali pelajaran-pelajaran yang lalu, kemudian masuk ke inti. Jangan lupa menyimpulkan Bapak Ibu. Kemudian merefleksi ya Bapak Ibu, jangan lupa itu karena itu bagian dari yang penting. Memberi kuis misalnya dengan memberikan kertas-kertas misalnya, padahal nggak ada orangnya. Itu hanya sebagai simulasi saja ya? Bapak Ibu. Tapi itu masuk kriteria penilaian Pak Ihsan. Benar sekali. Setelah itu nanti ada wawancara. Wawancaranya terkait dengan pembelajaran apa yang kita lakukan, apa tujuannya tadi, apakah Bapak sudah melakukan refleksi, apakah Bapak tadi melakukan sesuai dengan tahap-tahap yang ada di RPP, begitu Pak Ihsan. Iya, berarti nanti setelah kita mengaji, pertama itu waktu itu ditanyakan kesiapan dulu, barang 5 menit ya. Udah siap mental, udah fit semuanya, siap Bapak Ibu, langsung ngajar. Setelah mengajar 10 menit juga kita nanti akan ada tanya jawab mungkin ya. Untuk untuk penguatan kembali apakah benar yang sudah kita lakukan, seperti itu ya Bu Suryani ya. Sedikit Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita disuruh tes mengajar itu kita mengajarnya di depan laptop atau benar-benar di dalam kelas tapi sendirian, gimana? Ya boleh di depan laptop dan di dalam kelas. Waktu itu saya mengajarnya di lab Bapak Ibu. Waktu saya, jadi kamera di depan, ada papan tulis, ada infokus yang saya dengan laptop ya Bapak Ibu. Jadi saya mengajarnya bangku-bangku kosong. Jadi benar-benar live ya? Iya, benar-benar live Bapak Ibu. Seru ya, jadi ngomong sendiri ya? Bapak Ibu.
Iya, kita tayangkan satu-satu bahan tayangnya, kita jelaskan. Kita kalau misalnya ada diskusi, kita suruh diskusi anak-anak, padahal nggak ada. Padahal nggak ada Simulasi siswanya saja ya. Bapak Ibu. Ya, hanya dilihat tahapan-tahapannya apa yang dilakukan. Gitu. Iya. Tambahan sedikit Ya, Pak Isan ya. Ya, silakan Bu Ira. Ya, kita kan misalnya teknis nih, kendala teknis ya Pak Isan ya. Kan kita nggak tahu nih tiba-tiba mati lampu misalnya. Mungkin kalau untuk laptopnya kita sudah siapkan nih, baterainya penuh, kuotanya penuh, kan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan InfoKurs, itu juga harus kita siapkan. Saya kemarin itu, ini pengalaman Bapak Ibu, persiapannya kemarin itu karena hari Jumat kan sekolah libur, karena saya kan berbasis pesantren ya Bapak Ibu, sekolahnya di Daya. Hari Jumat itu kan tidak bisa kita menggunakan ruangan karena emang gotong royong siswanya. Jadi saya di rumah itu simulasi mengajar. Itu Pak Isan, InfoKurs sudah saya bawa Pak Isan. Malamnya saya tes, InfoKursnya bagus. Itu malam jam 10 malam, pengalaman Bapak Ibu. Teringat saya, ini besok kalau mati lampu, kalau seandainya InfoKursnya rusak, apakah yang terjadi? Itu akhirnya jam 10 malam itu Bapak Ibu saya bangun, saya ambil kertas materi yang dari PPT itu yang penting-penting sekali, saya tulis kembali Bapak Ibu. Kemudian besoknya Pak Isan, lampunya nggak mati, tapi InfoKurs saya tiba-tiba blank. Tapi saya sampaikan karena kan asesornya kan kita langsung live ya. Saya nampak ini Pak, di awal kan di persiapan itu kan ditanya, Ibu mau seperti apa, saya jelaskan ini Pak, materi hari ini memang ada saya menggunakan materi PPT, tapi karena InfoKursnya rusak, saya nampakkan, saya hidupkan, itu memang nggak connect. Jadi alternatifnya saya menempel. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan, jangan kendala kita teknis kita juga nggak kita sampaikan. Seolah-olah kita nggak siap ini. Di RPP ada PPT, tapi ditampilkan kok nggak ada. Jadi disampaikan. Itu tambahannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Bu Irawati, pengalaman yang luar biasa. Ada tambahan lagi Bu Suryani? Jadi Pak Isan, sepertinya kita harus membuat rencana cadangan. Jika jangan-jangan ada sesuatu yang tidak diduga, gitu ya Pak Isan. Ada plan A, plan B, begitu ya? Ada plan A, plan B, plan C. Ya baik. Semangat itu pengalaman ya, memang setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Yang intinya nanti Bu Zakia, kita namanya juga simulasi, bukan yang sebenarnya, tetapi kita mengajar benar-benar mengajar. Maksudnya kita di sini simulasinya tidak menggunakan siswa sebagai objeknya, tapi seolah-olah kita mengajar siswa. Kita boleh memanfaatkan ruangan kelas seperti Bu Suryani sampaikan, boleh juga kita kadang simulasi mengajarnya di rumah seperti pengalaman Bu Ira tadi. Saya beda lagi pengalaman saya, kalau misalkan dulu saya itu malahan yang menjadi papan tulis saya itu kalender bekas yang di belakangnya putih, itu yang saya jadikan, saya tempelkan di dinding seperti itu. Cuma apa yang diterterakan di dalam RPP itu yang dilaksanakan harus sesuai seperti itu. Jadi pada saat nanti dikonfirmasi ulang, kita memang betul-betul ada perencanaan seperti itu Bu Zakia. Oke, ini Bapak Ibu ini tanpa baik Pak, siap, terima kasih banyak. Ini nggak terasa ini udah pukul 21.41 di jadwal kita 21.30. Saking serunya ini Bu Suryani, Bu Ira. Oke, dari Bapak Ibu ada kira-kira masih ada pertanyaan yang menganjal seputaran pengisian EC sama dokumen penting terlebih dahulu sebelum kita akhiri kegiatan kita? Yes. Oke, ini ada Ibu Ameliawati, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pernah mungkin ikut ikut calon ya, kepingin juga jadi guru penggerak. Terus sudah 2 kali saya ikut, terus nggak lolos. Nah, saya ingin tanya nih, di EC itu kata kunci apa yang dinilai oleh
oleh tim penilai. Nah, kata kuncinya apa yang akan dilihat di situ? Itu pertanyaan saya. Kemudian ini kan saya kan udah berumur 50 gitu. Iya. 50 bulan 3 kan. Ini bulan 8 katanya harus umur 50, nggak boleh lebih 50. Nah, saya ingin ikut lagi nih. Semangat nih, mau ikut lagi. Ya, luar biasa, Bu ya. Jadi bagaimana nih caranya? Apakah bisa? Makanya lahir saya bulan 3 kan. Ya. Jadi kan udah lewat tuh 50. Gimana solusinya? Tolong kalau bisa dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amelia. Nanti berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, hal penting apa sih yang harus dimuat di dalam EC tadi, akan dibantu jawab sama Bu Ira nanti. Tapi sebenarnya Bu, ketika selama kita masih dapat undangan dan bisa mengisi itu, kita sepertinya masih bisa ikut Ibu ya. Yang penting kita terundang di situ, karena ketika masa kerja kita sudah nggak layak lagi, kita nggak akan terundang lagi Ibu ya. Nah, untuk ini Bu Amelia Wati ini, Bu Ira, semangat sekali ini ikut. Pertama ikut gagal, ini mau ikut lagi. Bagi dong Bu Ira, kira-kira hal penting apa sih yang harus dimuat di dalam EC nanti? Silakan Bu Ira. Iya, baik Pak Isan. Apa namanya yang tadi di awal Ibu ini umurnya bulan 3 tadi sudah 50 ya? Iya. Bulan 3 yang itu nanti gini Bu, di SIM PKB-nya itu langsung di SIM PKB. Kalau misalnya Ibu menerima apa namanya, maksudnya lupa ya saya terundang ya? Terundang ya? Diundang. Misalnya Ibu berkesempatan untuk mengikuti, begitu bunyinya Ibu. Kalau misalnya di SIM PKB-nya ada muncul seperti itu, silakan Ibu untuk mendaftar. Jadi bisa diakses di SIM PKB-nya. Sudah Ibu buka SIM? Pernah Ibu buka SIM PKB-nya? Saya nggak lihat kebetulan ya itu ya. Tapi pada saat itu saya mendaftar, saya daftar terus langsung di guru penggeraknya. Ini nanti saya lihat lagi ya. Ya, di angkatan 10 nanti coba Ibu cek apakah memiliki kesempatan kembali untuk mengikuti guru penggerak. Karena ini karena usia. Tapi misalnya Bapak Ibu angkatan 3 udah pernah ikut nggak lolos, angkatan 7 tidak lolos, kita masih berkesempatan Bapak Ibu, tetap kita diundang. Kemudian di sini tadi untuk kata kuncinya ya, misalnya Bu Amalia ya, di kata kunci. Nanti Bapak Ibu di EC itu pertanyaannya kan, misalnya saya ambil contoh yang poin apa ya ini yang seingat saya ya. Misalnya dia pertanyaan itu, satu pertanyaan itu beranak lagi Bapak Ibu. Misalnya gini, perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Kemudian di situ kan sudah kita jelaskan ini perkembangannya seperti apa. Kemudian ada ditanya kapan waktu kejadiannya. Jadi kita jelaskan kejadiannya itu kapan. Memang saya pengalaman sendiri tidak saya detailkan ini bulan sekian, tahun sekian. Tapi saya jawab itu di awal semester ganjil tahun berapa gitu. Jadi nggak saya detailkan tahunnya, kalau tahun detail, tidak saya detailkan tanggal dan bulannya. Kemudian di situ ada lagi pertanyaannya, masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan. Kemudian ditanya lagi, apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut. Kemudian nanti ada beranak lagi pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk pengembangan diri Anda. Jadi jawabannya berkaitan Bapak Ibu. Kuncinya ketika kita jawab jawaban yang pertama itu, misalnya nomor 4 kan ada anaknya lagi tuh, ada pertanyaan lagi di bawah, itu harus semuanya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Jangan pertanyaan yang pertama A kita jawab, nanti untuk masukan atau umpan baliknya udah bukan A lagi Bapak Ibu. Jadi harus sinkron. Itu pengalaman Bapak Ibu. Memang yang di angkatan 8 itu banyak Pak Isan peminatnya ya, banyak. Memang alhamdulillah ya Bapak Ibu, guru-guru kita ini sudah tergerak
Pak Kacapdin kita pun dorongannya luar biasa ya ke sekolah melalui kepala sekolah. Cuma itulah kita perlu trik dan tips ya Bapak Ibu. Perbanyak literasi Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita dalam menjawab esai kan kita bisa melihat jawaban-jawaban esai dari kita lihat bukan isinya tapi cara mengisinya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Isan. Ya, berarti kita bisa melihat referensinya, kemudian kita sesuaikan dengan bahasa kita dan pengalaman sendiri, Bu Ira ya. Iya. Oke, tadi sepertinya saya ada melihat Ibu Hafiza raise hand. Kira-kira ada yang mau disampaikan, Bu Hafiza? Silakan. Ada Pak, sedikit mungkin berbagi pengalaman dengan Ibu Amalia Wasi. Kebetulan saya juga kami lagi nunggu pengumuman untuk sertifikat guru penggerak angkatan 7. Pokoknya selama masih diundang, pengalaman dari teman kami yang angkatan 7 itu masih bisa ikut untuk simulasi mengajar sampai dengan tahap wawancara. Di simulasi mengajar, Ibu bisa memanfaatkan misalnya seperti alat-alat peraga yang Ibu punya. Waktu saya ikut simulasi itu, saya buat di karton-karton, kemudian saya tulis materi yang akan saya bahas. Jadi RPP yang saya gunakan itu RPP 1 lembar. Jadi di situ saya berpihak sebagai guru dan berpihak juga sebagai siswa. Begitu Ibu. Kemudian untuk pengisian esai, kita isi aja secara real apa pengalaman kita yang pernah kita alami selama kita menjadi guru. Mungkin kita pernah ikut pelatihan, mungkin kita pernah diundang di sini jadi kita sering jadi anggota praktisi ataupun sering berbagi praktisi. Kemudian kita juga bisa buat apapun yang pernah kita ikuti. Misalnya kita pernah mengikuti BIMTEK kurikulum merdeka, kita pernah ikut metodologi penelitian bahasa, ataupun kita pernah ikut sebagai penulis soal. Itu kita muat semua pengalaman-pengalaman kita yang kita ceritakan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, bukan bahasa yang kita ambil dari internet. Begitu Bu. Itu saja apa yang sudah kita tulis di esai, itu saja yang akan ditanyakan nanti di saat wawancara. Begitu. Untuk wawancara itu tidak sulit. Yang penting cara kita menjawab santai. Mungkin di saat wawancara kita dikasih istilahnya break coffee, kita boleh minum di situ. Kalau mau makan boleh pun dikasih untuk makan cemilan sedikit. Itu sama asesornya Bu. Pokoknya jadi guru penggerak itu sangat mudah. Kalau misalnya ada moto dari saya ini, mulai dari diri, berakhir dengan aksi nyata, bersama kita bisa, insya Allah Kabupaten Biren akan maju dengan banyaknya guru penggerak di Kabupaten Biren. Sekian Pak Isan. Baik, terima kasih Bu Hafiza pengalamannya ya. Ini Bu Hafiza yang masih baru-baru, malahan belum keluar ini sertifikatnya gitu ya. Berarti masih panas sekali ini pengalamannya Bapak Ibu. Jadi benar yang telah disampaikan tadi sama Bu Ira, yang ditambah lagi Bu Hafiza. Ini pengalaman intinya yang disampaikan tadi oleh narasumber kita yang real-real saja yang disampaikan dan betul-betul pengalaman pribadi dan tidak boleh menduplikat catatan orang lain. Ya, apalagi bulat-bulat ya, bulat-bulat copy ya, copy paste. Walaupun nggak bulat-bulat, lonjong-lonjong boleh, nggak boleh juga karena selama masih ada punya orang nggak boleh walaupun itu lonjong ya. Artinya harus real dari kita. Mungkin trik tadi sampai oleh Pak Hendro juga dengan memanfaatkan IT dalam memudahkan kita untuk menjawab. Sedikit lagi Pak Isan. Ya silakan Bu Suryani sebelum kita tutup. Bapak Ibu, selain trik menjawab esai dan wawancara, praktek mengajar, ada juga yang paling penting Bapak Ibu. Itu tentang unggah dokumen. Kalau unggah dokumen itu Bapak Ibu jangan sampai tertukar. Yaitu yang pertama. Yang kedua, dokumen yang kita unggah itu harus jelas, bisa dibaca dengan jelas. Jadi jangan yang buram Bapak Ibu, karena nanti itu akan mempengaruhi kelayakan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati mengunggah dokumen. Jadi KTP jangan tertukar dengan NPTK atau apa. Kemudian pas saat SK mengajar, kan nanti diminta SK mengajar, itu Bapak Ibu unggah pembagian tugas mengajar Bapak Ibu dalam tahun ini. Jangan mengunggah SK ini, kenaikan pangkat misal atau pengangkatan CPNS, beda ya Bapak Ibu. Bukan itu. Yang diminta adalah SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu. Itu. Jadi Bapak Ibu
Ingat jangan sampai salah ya. Terima kasih Kuncinya Pak Isan, teliti ya, demikian. Bu Suryani ya. Intinya Iya, kita harus teliti. teliti. Betul yang disampaikan Bu Suryani kemarin, ada juga ini kan yang pengalaman dari guru kami sendiri. Jangankan ketukar dokumen, kebalik saja Bu. Ijazahnya gini kan, tapi kebalik itu juga nggak lulus di seleksi pertama ya. Betul-betul harus teliti. Itu kuncinya, teliti dalam mengunggah dokumen, karena namanya juga dokumen penting, berarti itu sangat penting, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya Bu Suryani, Pak Hendro, Bu Irawati, kayaknya ini waktu sudah agak malam ini ya. Nanti kita buka season kedua ya dari PMM ya Pak Hendro ya. Iya, nanti Bapak Ibu guru hebat semuanya, jika memang masih ada yang belum dipahami, baik berkaitan dengan pengisian esai maupun nanti bagaimana sih cara menghadapi seleksi wawancara dan simulasi mengajar, kita nanti ada buka session kedua, bisa Bapak Ibu akses melalui PMM. Kita akan berbagi praktik baik juga bersama guru-guru hebat kita, ada Ibu Suryani, ada Pak Hendro, ada Ibu Irawati. Mungkin nanti kita akan undang narasumber yang lain juga. Masih seputaran ngopi, ya kita masih ngobrol seputaran pendidikan seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kesempatannya telah bergabung di sini. Mohon maaf apabila saya dalam memimpin kegiatan ini ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bersama dulu Pak Isan, biar jadi dokumentasi kita. Iya, silahkan Bapak Ibu hidupkan dulu kameranya. Silahkan Pak Hendro ambil dokumen Bu Suryani. Foto bersama dulu Pak. Iya. Kalau di saya ini mati kameranya mati semua, nggak kelihatan. Di Pak Hendro bagaimana? Cuma 4 ya? 5 ya yang hidup ya? Di tempat saya 5. 5? Iya. Jaringan mungkin Pak Isan. Iya, bisa jadi jaringan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Seberapa ini kita dokumentasikan saja Pak Hendro. Mungkin ya jaringan tadi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.